Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini cukup menarik ya, setelah keluar dari Partai Nasdem, banyak yang membuli dan bahkan ya lihat sendiri Niluh Jelantik itu seperti apa begitu kan, dan bahkan ngata-ngatain BAB kepada Anies Baswedan. Ini nih menjadi menarik, dan hari ini ingin lapor polisi karena dihina korengan. Niluh Jelantik malah dibully, lapor ke dokter kulit bukan polisi. Ini yang kemudian menjadi spekulasi di masyarakat begitu kan, karena dia keluar dari Partai Nasdem terus kemudian sekarang membuli habis-habisan karena ini adalah pendukung Ahok sejati waktu itu begitu kan, dan sekarang masih di satu kolam sama mereka begitu kan, dan bahkan di Twitter sangat ramai sekali seperti ini. Ini yang di Twitter, ingin lapor polisi karena dihina korengan. Niluh Jelantik malah dibully, lapor ke dokter kulit bukan polisi. Banyak sekali yang men-tweet ini. Ini media Gelora kurang kreatif dari cerita, terkesan mendukung pelaku rasis. Ya, ini dilihat sendiri. Lo pikir si Jelantik itu nggak rasis, dia malah biangnya. Loh itu loh ini kannya kenyataan kaki korengan bentol. Mang harusnya ke dokter THT bukan ke polisi. Ini banyak yang menjadi spekulasi apakah termasuk terhadap perhinaan atau tidak, walaupun Niluh Jelantik akan melaporkan Kimiri tadi begitu kan. Yang sabar dengan percaya Mbok Denji loh bahwa setiap kejadian itu ada hikmahnya. Siapa tahu sebentar lagi di endorse merek seleb Buddhis terkenal. Banyak yang men-tweet mereka, yang saya bacakan pro dan kontra ya di Twitter, karena ini bagian dari aspirasi atau komentar dari netizen begitu. Jelantah ini kalau menghina orang seenak udel, giliran dihina balik sensi. Ya memang seperti itu ya. Bukankah dia yang doyan menyerang orang lain? Sekarang nikmati aja cacian netizen 62, itu bukan perilaku dia juga begitu. Resiko pesohor unggah foto di medsos kalau tidak siap ya pakai foto orang lain. Ini banyak sekali. Waktu kecil kita dilarang main di got, takut korengan. Oh ternyata benar ya ortu kita. Dia tiap hari menghina Anies, giliran dibully netizen biar lapor polisi. Tetapi di mana ya letak kalau ini masuk ke body shaming atau body semok atau penghinaan, itu masuk di mana? Karena memang yang diunggah oleh Niluh ini memang fotonya pribadi begitu kan. Apakah sesuai dengan itu? Wallahu alam, saya tidak tahu. Tetapi perlu diingat ini di mana letak menghinanya begitu kan. Senjata makan tuan, dia isi Twitternya tentang fitnah, menghina, menyebarkan kebohongan, kata-kata hina dan semua hal keburukan ini. Koreng bukan sembarangan koreng. Ini bener media darling loh. Yang waras itu ke dokter kulit dulu, setelah itu terserah deh mau kemana. Hahaha. Panjang juga nih urusan koreng. Ini masalah urusan koreng aja itu masih menjadi spekulasi di masyarakat hari ini begitu kan. Tetapi saya pribadi begini, memberikan edukasi bahwa bolehlah mengkritik siapapun, bolehlah memberikan saran seperti apapun, tetapi perlu diingat ini adalah demokrasi, jangan sampai ada rasa kebencian kepada satu sama lain begitu kan. Tetapi para cebong dan buzzer hari ini banyak yang menggunakan kata-kata kebencian untuk mengarah atau mengkreditkan lawan-lawannya seperti Anies Baswedan begitu kan. Banyak sekali. Itu sudah benar, jika menderita penyakit kulit harus lapornya ke dokter kulit, bukan lapor ke polisi. Ini Niluh, Pak Pol saya mau lapor. Lapor apa? Niluh, saya dihina karena saya unggah foto. Pol, hinanya apa? Niluh, kaki saya dibilang korengan. Pol, emang kaki kamu gorengan? Niluh dengan tersipu mengganggu. Pol, kalau mereka bilang kakimu mulus biar baru menghina. Mending oplas aja, murah, simple dan enggak pakai lama. Ini nih menjadi spekulasi di masyarakat begitu kan. Memang Niluh ini ya setelah keluar dari Partai Nasdem banyak yang menjadi sorotan begitu kan. Benar-benar nggak ada harganya di mata netizen, negatif vibes mulu sih ini. Pertama kali dalam sejarah nih pengadilan menyidangkan kasus korengan. Semoga ada TV yang mau live streaming lebih seru dari kasus Sambo. Yang salah kalah korengan, tuduh tidak korengan. Ini banyak sekali, dan bahkan ini melaporkan begitu kan. Ini dari Niluh Jelantik sendiri, lapor polisi, diskusi dengan sahabat, masukan dari kesayangan Andy.
Mbok memutuskan akan melaporkan akun di foto ini ke kantor polisi. Siap-siap curhatmu didekatin. Sebagai pembelajaran untuk tidak lagi menghina perempuan dan sesama yang tidak paham. Tetapi banyak sekali begitu kan. Dan bahkan dia dari Camp Hare. Ini di Kimberly Rebes. Ini kalau nggak salah ya beritanya seperti ini nih. Di Camp Hare ini mari kita baca ini. Aku heran, korengan tapi kok bangga ya Niluh Jelantik. Sebaiknya kamu hapus foto tersebut. Jorok, kotor, dekil, kurapan tapi kamu bangga. Sungguh kamu wanita yang menjadikan atau tidak waras. Terlalu halu kalau urusan kulit wajah itu sudah ada standarnya, tidak usah dipaksanya. Akhirnya banyak orang yang mau muntah. Ini kritikan ya, sebenarnya tidak masuk ke ranah body shaming atau apa, tetapi memang ini sudah kejadian begitu kan. Maksudnya sesuai dengan fakta begitu kan. Apakah masuk dalam kategori penghinaan kalau ini dilaporkan begitu? Dan bahkan ini dari Kimberly mengatakan begini, pantesan hari ini follower tambah banyak, ternyata follower Mbah Niluh Jelantik banyak yang komen dan follow. Untuk pernyataan korengan kudis dan kurap saya mohon maaf Mbah yo, jika itu mengusik relung hatimu, tapi menyebutkan kata BAB kepada pendukung Anies Baswedan sangat tidak bermoral. Oh iya, saya bukan pendukung Anies ataupun siapapun, tapi saya pencinta kebersihan. Jika kamu ketemu saya, pasti saya mandikan kamu dengan mekorek 7 hari 7 malam ini. Tetapi terkait undang-undang ITE hoax atau informasi palsu, maka sejujurnya aku menyampaikan fakta. Kaki Anda sangat jorok dan kotor. Dalam foto tersebut maka aku sampaikan apa adanya. Tidak ada hoax, bahkan saking sayangnya aku referensikan obatnya mekorek. Hehehe. Tetapi perlu diingat, apakah ini masuk dalam kategori penghinaan begitu? Ya, ini apa sebenarnya? Kalau masa dalam kategori penghinaan, masa ini kan sebuah fakta begitu kan, yang dilontarkan Kimberly, tetapi sesuai apa enggak, korengan apa enggak begitu kan? Ini perlu digarisbawahi begitu, dan banyak sekali yang men-tweet pada mereka begitu kan. Ini isi sekalian akun Heri Mbok Niluh biar ada temannya tuh satu-satunya banyak. Ini pendukungnya. Mbok Jelantik kami dukung, jangan takut. Ya mau melapor kemana begitu kan? Ya mau lapor masa hanya korengan mau dilaporkan, narasi yang baik gitu begitu kan? Ya kalau memang mau membantah ya bantah dengan narasi yang baik, kira-kira seperti itu. Dan bahkan di beritanya seperti ini. Ini beritanya. Ingin lapor polisi karena dihina korengan, Niluh Jelantik malah dibully. Lapor ke dokter kulit bukan polisi. Banyak yang men-tweet mereka begitu kan. Dikutip dari Gelora, pegiat media sosial Resti Cayah atau menanggapi sinis laporan polisi yang akan dibuat Niluh Jelantik. Sebelumnya, mantan kader Partai Nasdem tersebut mengaku akan melaporkan orang yang diduga menghinanya, yakni Kimberly Rebeca. Niluh yang juga loyalis Jokowi Ahok itu melaporkan Kimberly lantaran diduga melakukan body shaming atau menghina kondisi fisiknya karena menyebutkan dengan sebutan korengan, kudis, kurapan. Nah, ini menjadi catatan penting. Apakah benar korengan, kudis, kurapan? Nah, kalau memang sesuai fakta ya tidak menjadi masalah. Tetapi kalau tidak sesuai dengan fakta misalnya, maka ini juga masuk kepada body shaming ya. Tetapi perlu diingat, alur ceritanya masa sih sebenarnya hanya gara-gara melontarkan korengan kok bisa dipenjara, kira-kira seperti itu ya. Mengandalkan body shaming juga bisa dipenjara begitu kan. Niat melaporkan itu menurut Resti adalah tindakan yang bodoh. Hal ini lantaran foto yang diunggah adalah foto sendiri yang diperlihatkan koreng. Resti juga mengatakan bahwa harusnya Niluh melaporkan ke dokter kulit berobat, bukan malah ke polisi ini. Tolol lo Bu, Niluh Jelantik, kan yang share ke publik foto dengan kaki korengan, ini kan lo sendiri dan tuh akun bicara apa adanya. Kalau kaki lu yang korengan, lapornya ke dokter kulit, jangan ke polisi. Ini banyak yang men-tweet begitu kan dari Resti Cia. Ini benarkah seperti itu? Ya, wallahu alam, saya tidak tahu apakah ini editan atau tidak, tetapi perlu diingat inilah kemudian siapapun boleh mengkritik, memberikan saran, boleh adu narasi, tetapi jangan sampai mengarah kepada kebencian begitu. Karena semua undang-undang yang ada di Indonesia, karena berada di naungan demokrasi, itu ada undang-undangnya semua begitu kan. Untuk sebelumnya, Niluh Jelantik berencana melaporkan Kimberly lantaran diduga menghina fisiknya. Hal ini seperti unggahan yang disampaikan melalui akun media sosial Twitternya.
Contoh misalnya ya, lapor polisi, diskusi dengan sahabat, masukan dari kesayangan Andy, Mbok memutuskan melaporkan ini. Menurut laporan tersebut sebagai pembelajaran agar Kimberly tidak lagi menghina perempuan dan tidak lagi menghina fisik orang. Jadi apa ya, kalau dituduhkan seperti ini Anies Baswedan banyak diserang begitu kan, tetapi tidak sedikit pun Anies Baswedan untuk melaporkan begitu. Kenapa kalau yang dirinya ngotot menghina Anies Baswedan, BAB menghina ini, menghina lawan-lawannya begitu kan, setelah keluar dari Partai Nasdem begitu. Tetapi sekarang setelah dibully, maka dia tidak mau terima begitu kan. Ini kan bagaimana lucu sekali untuk berdemokrasi begitu kan. Ini menjadi catatan penting kepada kita begitu. Siapapun orangnya ya kita harus menghormati satu sama lain, kira-kira seperti itu. Ini Mbok Nilu jelantik, saya aja kaget kok lihat bentukmu. Ternyata saya nggak cuma bentukanmu yang aduhai, ketikanmu juga kalah aduhai. Bukankah yang agung mengajarkan kebaikan, tapi kamu malah kembalikan. Ini banyak sekali makhluk ini. Nilu jelantik mengikuti lawannya. Ini banyak sekali yang men-tweet mereka. Tetapi netizen ini banyak yang mempertanyakan Nilu ini begitu, yang kerap menghina dan sebagainya ini. 1 jam lalu masih bully dan menghina nama Pak Anies. Dia sekarang mau lapor polisi merasa dihina. Lucu. Jadi menghina itu hanya boleh dilakukan oleh pendukung rezim ya, lalu kita nggak boleh balas dengan diem aja gitu. Banyak yang men-tweet mereka begitu kan. Lah kalian kerjanya menghina presiden mulu, nggak ngaca apa? Orang nomor 1 di negara ini kalian hina. Bukankah kritik tapi hinaan personal? Hanya itu yang bisa kalian lakukan karena kalian sampah di negara ini. Banyak sekali apa yang saya pro dan kontra begitu di Twitter begitu kan. Tetapi perlu diingat inilah demokrasi kita. Tetapi bagian dari di Twitter semuanya isinya ya seperti ini begitu. Maka walaupun isinya seperti ini adalah ini bagian dari demokrasi yang kita harus menghormati satu sama lain begitu kan. Kira-kira seperti itulah. Bahkan ada yang mengatakan rasis, menghina dan sebagainya begitu kan. Ini kalau disingkat menjadi Bapak Anies Bas, Bro Anies Bas, Beli Anies Bas dan Bang Anies Bas. Kalau disingkat ya bisa dikatakan BAB begitu. Ini gorengan luar biasa begitu. Ini giliran menghina orang pongah bener lu, saat dikatain koreng dikit lapor polisi. Cemen banget lu, dikit-dikit lapor kayak anak SD saja. Lu ngatain Anies banget sebegitunya, Anies lapor polisi. Semut di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tak kelihatan. Cemen. Menghina itu namanya BAB. Emang singkatan apa? Kalau gue sebut lo anak ini baru menghina. Duh, para kadrun kenapa pemikirannya ke arah negatif mulu yang mindsetnya ini. Andai sikap dan ucap yang bijak dari Anda, saya jamin Anda terhindar dari hinaan. Anda terhindar dari kebencian, bahkan pribadi Anda akan utuh, tidak ada satu kalimat dan sikap yang akan mengusik Anda. Introspeksi itu lebih utama, belajar menyaring angin daripada menebur debu. Luar biasa sekali begitu kan. Ini komentar-komentar netizen apa yang saya bacakan di Twitter begitu kan. Nggak bakal sadar lah di otak Mbak Nilu dia dianggap perjuangan demi NKRI. Dia sejak keluar dari Partai Nasdem, lalu kemudian karena Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan, dia keluar begitu kan. Ini menjadi catatan penting seperti apa Nilu ini begitu. Ya begitulah kaum munafik. Giliran dia dihina mewek, giliran menghina orang lain tampil gagah perkasa. Tutup saja akun kalau tidak siap bertarung ini. Makanya jangan suka menghina orang, Mbak, kalau mau dihina balik sesuai hukum karma. Mbaknya suka menghina Anies, dibalas dihina malah ngamuk-ngamuk lapor polisi. Hukum tabur tuai, what came around guys around. Mending introspeksi, stop menghina orang biar nggak dihina balik. Jadi apa yang saya bacakan pro dan kontra, dan inilah masyarakat Indonesia. Ada yang membuli dan sebagainya. Tetapi ini tidak boleh, membuli dan menghina itu tidak boleh. Karena kita berada di naungan demokrasi. Edukasi saya hanya satu, bahwa mari kita sejenak bersama-sama jangan saling menghina satu sama lain. Mari kita menghormati, apresiasi siapapun orang yang melakukan dan membangun bangsa kita. Kritikan boleh, memberikan saran boleh, tetapi jangan mengarah kepada kebencian. Siapapun kalau benci, ini pasti akan yang menjadi gorengan pertama kali adalah kebencian, hinaan, dan bulian.
Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini dan share sebanyak-banyaknya.